PSSI berupaya agar Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh gabung timnas Indonesia. Pemain Indonesia di Liga Timur Tengah bisa jadi opsi STY buat timnas. 3 negara kontestan Piala Dunia U20 2023 yang hadapi timnas Indonesia U20 bulan ini. PSSI berupaya agar Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh gabung timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh hingga saat ini belum bergabung dengan timnas Indonesia U20. Keduanya sedang berada di Eropa. Marcelino tengah berada di Belgia untuk memperkuat klub kasta kedua, KMSK Deyinze. Sementara Ronaldo tetap lagi merapat ke tim Divisi 2 Liga Turki, Bodrumspor. PSSI pun terus mengupayakan agar keduanya bisa bergabung dengan timnas Indonesia U20 yang saat ini sedang menjalani pemusatan latihan, TC, di Jakarta. Mulai dari bicara langsung dengan agen, hingga mengirim surat ke klub mereka. Saya sudah mulai bicara dengan agennya Marcelino. Kami juga berkirim surat ke klub Marcelino dan Ronaldo, ujar Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri. Ronaldo sedang berada di Turki. Nova Arianto, asisten pelatih timnas Indonesia U20, sudah berkomunikasi dengan Julius Kuateh, agen Ronaldo. Selain Marcelino dan Ronaldo, ada 6 pemain lainnya yang belum memenuhi panggilan timnas Indonesia U20. 4 diantaranya adalah penggawa Persija Jakarta, dan 2 lagi dari Persib Bandung. 4 penggawa Persija yang belum merapat yaitu Muhammad Ferrari, Alfrianto Niko, Cahya Supriyadi, dan Doni Tri Pamungkas. Sementara 2 pemain Persib yang belum gabung yakni Kakang Rudianto dan Ferdiansyah. Pemain Indonesia di Liga Timur Tengah bisa jadi opsi STY buat timnas. Tampil bersinar di Liga Timur Tengah, 3 pemain asli Indonesia berikut bisa jadi opsi buat Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Ahmad Fuwailid Mustafa. Pemain kelahiran Lokseumawe, Aceh ini merupakan salah satu gelandang yang cukup mendapat menit bermain di Qatar Super League. Tampil memperkuat Qatar SC di kasta tertinggi Liga Qatar, gelandang berusia 23 tahun tersebut tercatat sudah bermain sebanyak 6 pertandingan musim ini. Teranyar, Ahmad Fuwailid Mustafa turut tampil memperkuat Qatar SC saat bertandang ke kandang Al-Marhiyah. 2. Syafarizal Mursalin Agri Samara. Berikutnya adalah Syafarizal Mursalin Agri Samara. Pemain yang juga lahir di Lokseumawe ini mampu menemukan sentuhan terbaiknya di Liga Qatar. Berbeda dengan Fuwailid Mustafa yang tampil di Qatar Super League, Syafarizal Mursalin Agri Samara, atau biasa dipanggil Fari Agri, bermain di ajang Qatari Second Division. Di ajang kasta kedua Liga Qatar tersebut, Fari Agri memperkuat Muaitar SC dan berhasil jadi pilar penting timnya sepanjang musim 2023. Terakhir adalah Mohamed Ali Jamin Rahman. Gelandang berusia 22 tahun tersebut berhasil mencuri perhatian lantaran catatkan laga debut di Qatar Super League musim ini. Pengamat yakin dia akan cepat bersinar di Liga Qatar. 3 negara kontestan Piala Dunia U20 2023 yang hadapi timnas Indonesia U20 bulan ini. Pelatih timnas Indonesia U20, Sintayong, mengatakan bakal ada turnamen mini di Jakarta yang digelar pada 17, 18 dan tanggal 23 Februari tahun 2023. Turnamen ini digelar sebagai persiapan timnas Indonesia U20 tampil di Piala Asia U20 2023 1-18 Maret tahun 2023 di Uzbekistan dan Piala Dunia U20 2023 20 Mei 11 Juni tahun 2023. Lantas, siapa-siapa saja negara yang ambil bagian di turnamen mini tersebut? Berikut 3 negara kontestan Piala Dunia U20 2023 yang hadapi timnas Indonesia U20 bulan ini. 1. Timnas Republik Dominika U20. Timnas Republik Dominika U20 lolos ke Piala Dunia U20 2023 setelah finish runner-up di CONCACAF U20 Championship 2022. Meski kalah 0-6 dari Amerika Serikat di partai puncak, keberhasilan lolos ke Piala Dunia U20 2023 begitu berarti bagi mereka. Sebab, Piala Dunia U20 2023 merupakan kesempatan perdana mereka tampil di ajang 2 tahunan ini.
Ángel Montes de Oca merupakan personel Timnas Republik Dominika U20 yang wajib diwaspadai. 2. Timnas Guatemala U20. Timnas Guatemala U20 melaju ke Piala Dunia U20 2023 setelah menembus semifinal CONCACAF U20 Champions 2022. Saat itu, kiprah mereka terhenti di semifinal setelah dikalahkan Republik Dominika via adu penalti. Piala Dunia U20 2023 merupakan kesempatan kedua mereka mentas di Piala Dunia. Debut mereka tersaji pada 2011 dan langsung lolos ke 16 besar. 3. Timnas Fiji U20. Timnas Fiji U20 lolos ke Piala Dunia U20 2023 setelah mereka menembus final OFC U19 Championship 2022. Saat itu di partai puncak, Fiji dihajar Selandia Baru 0-3. Melihat kekuatan Fiji, Timnas Indonesia U20 diprediksi dapat mengatasi sang lawan dengan mudah. Sebab, level sepak bola Oseania masih di bawah Asia. Di zona Oseania, tercatat hanya Selandia Baru yang masih masuk kategori lumayan. Di luar Selandia Baru, tak ada negara yang benar-benar kuat dalam urusan sepak bola di zona Oseania.